Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada masing-masing kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita meneruskan pembelajaran kita sekarang sampai dengan Injil Yohanes pasal yang ke-13. Kita akan membahas dari ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-20. Jadi Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Ayat yang pertama dulu saudara ya, saya bacakan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah saudaraku, saya harus mengingatkan dulu bahwa penulis Injil Yohanes ini berbeda dengan Injil Sinoptik atau ketiga Injil lainnya, Matius, Markus, Lukas. Banyak orang sering berkata bahwa Injil Yohanes ini adalah serial pengajaran khusus kepada murid-muridnya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi saudara ya, Yohanes ini bersusah payah mengumpulkan bagian-bagian yang tidak ditulis oleh penulis Injil lainnya. Seperti yang kita ketahui, Injil Yohanes adalah Injil yang ditulis paling terakhir dari antara 4 Injil yang ada dalam kitab suci. Dan Injil Yohanes berusaha mengingat-ingat, berusaha menggali kembali apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya secara lebih detail, lebih persisi, yang mungkin terlewat dan tidak disampaikan dalam Injil Sinoptik saudara ya, atau Matius, Markus, Lukas. Nah, sebagian besar penafsir Injil ya, pakar-pakar perjanjian baru itu mempercayai bahwa peristiwa pembasuhan kaki ini kan tentang peristiwa pembasuhan kaki ya. Peristiwa pembasuhan kaki para murid yang dilakukan oleh Tuhan Yesus serta percakapan yang ada di dalamnya yang mengiringi peristiwa ini itu dipercayai terjadi pada malam yang sama saat ia dikhianati, yaitu pada saat sedang makan Paskah dan perjamuan terakhir ya. Alasannya kenapa? Sebab di ayat yang kedua nanti kita melihat ya bahwa Yudas itu mulai dirasuki iblis, dan di ayat yang ke-30 dikatakan Yudas pergi meninggalkan mereka. Jadi scene daripada pembasuhan kaki ini dipercaya bahwa ini terjadi pada saat perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya ya. Yesus tentunya baru saja diurapi kakinya oleh Maria. Ini paralel dengan Matius 26 kalau kita lihat lagi ya. Perjamuan yang ada di Matius 26 itu terjadi pada saat Yesus baru saja diurapi kakinya oleh Maria, saudara, dengan minyak narwastu yang sangat mahal, diseka rambutnya. Ya, memang scene itu tidak diceritakan dalam sini, tetapi ini paralel dengan Matius 26 ya. Nah, dan inilah menariknya saudara, bahwa ketika Yesus baru saja dimuliakan dengan cara itu, diseka rambutnya ya, dibasuh kakinya dengan parfum. Nah, Yesus mengambil tindakan untuk merendahkan diri saudara ya. Dengan cara apa? Dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Tentu ada sedikitnya 3 alasan kenapa Yesus harus melakukan ini saudara ya. Yang pertama jelas ia ingin menyatakan kasihnya kepada murid-muridnya saudara. Yang kedua, supaya Yesus sendiri bisa mencontohkan sebuah kerendahan hati dan kerelaannya untuk merendahkan diri. Yang ketiga, supaya dia sendiri memberikan teladan bagi murid-muridnya. Jadi Yesus melakukan pembasuhan kaki ini jelas punya tujuan menyatakan kasih. Dia ingin menjadi teladan, mencontohkan bagaimana menjadi seorang hamba dan pelayan bagi sesama. Nah, tadi kalau kita lihat di ayat yang pertama saudara ya,
dikatakan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Nah, di sini menarik sekali sebab seringkali kalau kita membaca Alkitab, Yesus habis bikin mujizat, Yesus habis berkhotbah dan dikelilingi orang banyak, selalu dia menghilang, selalu dia berkata, saatku belum tiba, saatku belum tiba. Tetapi kali ini Yesus berkata, saatku telah tiba. Apa yang harus kita belajar, saudara? Yang harus kita belajar ini, memang saudara, kalau kita mau tajam dalam suatu pergerakan, Tuhan kita itu Tuhan yang bergerak. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang statis, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis, yang bergerak. Jadi kalau kita mau ada di ujung pergerakan, di cutting edge of movement, kita harus selalu tahu dua hal. Yang pertama, waktu apa sekarang ini? Dua, apa yang sedang Tuhan kerjakan sekarang ini? Baru yang ketiga, apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tetapi at least kita harus tahu waktu apa sekarang ini. Banyak orang ingin mencoba mengcopy keberhasilan metode-metode 30-40 tahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu, dicoba di-apply di hari ini. Yang belum tentu waktunya sama. Dia hanya tidak bisa move on saja. Maka orang yang tidak ada dalam pergerakan, yang maunya statis, saudara, itu biasanya hanya menjadi monumen, hanya masa lalu saja, yang selalu bicara dulu saya dipakai Tuhan. Ini menyedihkan. Oke, dulu dipakai Tuhan, sekarang bagaimana? Nah, jadi kita harus tahu waktu apa sekarang ini, dan kita juga harus tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan sekarang ini. Yesus sangat tajam sekali, saudara. Dia tahu persis apa yang Bapa sedang kerjakan, dan dia tahu persis waktu apa sekarang ini. Kalau saatnya belum tiba, dia bilang saatku belum tiba. Tapi begitu saatnya tiba, dia bilang saatku telah tiba. Dia tajam untuk menangkap apa yang Bapa sedang kerjakan dan waktu apa sekarang ini. Di ayat yang pertama tadi juga dikatakan, Ia mengasihi mereka sampai dengan kesudahannya. Kasih Bapa akan dunia ini tidak diragukan lagi. Anaknya yang tunggal telah dikorbankan, saudara, di Bukit Kalvari, dan ini juga menunjukkan Yesus mengasihi seluruh murid-muridnya, termasuk saudara dan saya, sampai kesudahannya. Ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Saudara, iblis itu bisa membisikkan apa saja kepada siapa saja. Saya ulang lagi, iblis bisa membisikkan apa saja kepada siapa saja. Bukankah Petrus juga pernah dibisiki oleh iblis? Sampai Tuhan berkata, "Nyah kamu iblis." Apa yang Petrus katakan malah kata Tuhan bilang iblis. Petrus pun pernah dibisiki oleh iblis, saudara. Kita semua pendeta, siapapun dia, bisa dibisiki oleh iblis. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita meresponi bisikan iblis tersebut atau tidak? Kita ini bisa dibisiki, bisa digoda untuk berbuat dosa. Tetapi apa yang menjadi respon kita, itulah yang terpenting. Kita mau menuruti bisikan itu, atau kita mau menuruti bisikan Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam diri kita. Bukankah dulu Hawa juga menghadapi dua bisikan? Yang pertama firman Allah, yang kedua dari si ular tua. Tetapi respon Hawa, dia inginnya menuruti bisikan dari si ular tua. Hawa tahu firman kok, jelas-jelasan. So, iblis bisa membisiki siapa saja dan kapan saja. Respon kita yang menentukan. Ayat 3-5. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudaraku, bukan rahasia umum bahwa murid-murid seringkali cekcok dan mempersoalkan siapa yang terbesar
di antara mereka, siapa yang terhebat di antara mereka. Tetapi di sini Yesus mencontohkan hal yang lain. Ia justru mengajarkan merendahkan diri dan kerelaan menjadi pelayan. Yesus menunjukkan bahwa dia rela merendahkan dirinya dan membungkukkan badannya. Saat membasuh kaki itu membungkukkan badannya demi untuk mengasihi orang-orang kepunyaannya. Ini teladan yang luar biasa, saudara. Yesus itu tahu benar siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Makanya dia bilang ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tahu benar. Ia tahu persis identitas dirinya. Orang yang tahu persis identitas dirinya akan nyaman melakukan apa saja. Yesus tahu dia Allah. Dia merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib, enggak masalah. Karena dia tahu identitas dirinya. Kalau orang yang masih mau sok jago, sok pamer, sok merasa lebih penting dari orang lain, merasa lebih besar, sebenarnya dia sedang tidak aman dengan identitas dirinya. Tapi kalau kita tahu identitas diri kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, kita tahu nilai diri kita, tubuh dan darah Yesus, maka saudara, menjadi pelayan pun kita tidak masalah, saudara. Sebab kita tahu apa identitas diri kita. Apa yang kita lakukan itu tidak menentukan identitas kita. Identitas kita adalah pemberian Tuhan. Ketika kita merendahkan diri seperti Yesus, itu tidak mengurangi nilai kita sama sekali di hadapan Tuhan. Ya. Ketika manusia berusaha diperlakukan istimewa untuk menunjukkan identitasnya, Yesus berbeda. Dia tahu persis identitasnya tidak ditentukan dari apa yang sedang ia kerjakan, sekalipun itu adalah hal yang hina. Di ayat yang keempat, yang tadi kita lihat, Yesus menanggalkan jubah supaya ia bisa melayani dengan leluasa tentunya. Hal ini dapat kita maknai bahwa kita harus juga menjalankan tugas kita dengan tidak memiliki keinginan dan tidak perlu memegahkan diri. Oke, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 saat ini. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Wajar bila Petrus takut, sungkan, tidak nyaman. Dia sangat menghormati Yesus, saudaraku. Tapi Yesus langsung berikan jawab kepada Petrus bahwa sudah menurut saja. Dia harus merenungkan lebih dalam lagi. Ada sesuatu yang Yesus ingin ajarkan. Sekarang kamu belum ngerti, Petrus, tapi satu hari kelak kamu akan mengerti. Nah, ini yang Tuhan mau. Saudara, kadangkala mengikut Tuhan seperti itu. Contoh kecil, baca Alkitab. Banyak orang yang beralasan, percuma baca Alkitab, nggak ngerti. Saudara, satu saat nanti you akan ngerti. Saudara akan ngerti, baca aja terus. Ikuti dulu. Renungkan lebih dalam. Persis Petrus, renungkan lebih dalam. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Petrus masih menyimpan keengganan. Tetapi di saat yang sama juga, Petrus ini tanpa sadar seringkali mau ngatur Tuhan, saudara. Ya. Suka sotoy sendiri, itu sebabnya Yesus berikan penjelasan. Ya. Betul, ini lahir dari rasa cintanya, rasa respectnya, rasa sungkannya kepada Tuhan. Tapi Petrus ini seringkali mau ngatur Tuhan, saudara. Ya. Makanya pas dulu Tuhan bilang, anak manusia harus diserahkan mati dan dibangkitkan, Petrus bilang, sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka dihardiknya kau iblis. Lihat, suka sok mau ngatur Tuhan, suka sotoy. Kadangkala tanpa sadar kita juga suka kayak gitu loh. Kita gak percaya sama pengaturan Tuhan, kita yang mau ngatur Tuhan. Tuhan ini kan harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Loh, Tuhan bilang, kamu yang lebih tahu atau aku sih yang lebih tahu? Nah, seringkali kita seperti Petrus, saudara. Sotoy sendiri, kayak mau ngatur Tuhan. Ya. Ayat 9. Kata Simon kepadanya, Tuhan, jangankan kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Petrus itu memang selalu cepat bereaksi, saudara. Ya,
Karena Tuhan bilang, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Petrus bilang, oh jangan kaki, mandi sekalian, guyur. Petrus ini selalu ngomong dulu baru mikir, saudara ya. Ngomong dulu baru mikir. Tetapi satu positifnya Petrus, dia punya spirit yang betul-betul ingin mengikut Yesus dan benar-benar cinta kepada Yesus. Dia punya spirit yang ingin lebih dalam lagi kepada Tuhan. Makanya dia baru bilang, aku mandi sekalian bukan kaki saja. Nah saudara, di tengah kelemahan kita ya, kadang-kadang kita bisa sotoy saudara, tanpa kita sadar loh. Kita kan gak niat ngatur Tuhan, tapi kadang-kadang tanpa kita sadar kita kayak Petrus suka ngatur Tuhan. Nah tetapi kita punya gak spiritnya Petrus ini? Spirit yang mencintai Tuhan luar biasa, memang ingin lebih dalam lagi. Orang kalau punya spirit ini, ketika salah Tuhan bisa koreksi. Yang berat kalau dia nggak punya spirit mengasihi Tuhan, nggak punya spirit mau tenggelam lebih dalam lagi. Nah ini susah dikoreksi dan tidak mau dikoreksi biasanya. Oke, ayat 10-11 kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ya barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Di sini Yesus juga menjelaskan bahwa pembasuhan kaki para murid yang ia lakukan adalah sebuah pembasuhan rohani, sebuah perlambangan. Bahwa mereka semua memang sudah dibasuh oleh Yesus dan dianggap bersih. Namun Yesus juga menyindir Yudas yang ada di sana. Ada satu yang tidak mau dibersihkan, ya tentunya Yudas orangnya. Ayat 12-17 sekarang. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki, kata Tuhan. Ya, kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, disinilah yang tadi kita katakan bahwa Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya dan juga tentunya kepada kita. Seakan-akan dalam percakapan yang tadi kita baca, Yesus ingin berkata, udah jangan pada suka ribut, jangan rebutan posisi dan yang lain-lain. Saling merendahkan dirilah, saling melayanilah kalian semua. Kan seakan-akan Tuhan sedang menyampaikan message itu. Lalu Tuhan bilang, aku ini bukan guru yang cuma ngomong doang. Aku mencontohkannya dulu. Kalau aku dan guru bagi kamu, kalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu, ya, melakukan hal ini, masa kalian tidak mau melakukannya? Masa masih mau repot sibuk dengan hal siapa yang terbesar? Ayo saling merendahkan diri. Dan yang ketiga, seakan Tuhan mau bilang begini saudara, kalau kalian juga adalah hamba Allah yang maha tinggi, dan aku yang mengutus kalian, lakukanlah, taatlah kepadaku, kan gitu. Itu kan challenge Tuhan Yesus, ya. Taatlah, lakukan saja. Jadi itulah kira-kira yang Yesus tekankan kepada murid-muridnya dan tentunya kepada kita hari ini. Untuk kita merendahkan diri, merendahkan hati kita, mau melayani sesama kita. Kalau Tuhan dan guru kita, saudara, melakukan, masa kita gak mau? Taat, lakukan. Dan di sini firman Tuhan berkata, orang yang melakukannya adalah orang yang berbahagia. Ada banyak orang sulit untuk rendah hati, merendahkan diri, katanya takut diinjak-injak sama orang. Enggak saudara, ketika kita belajar mempraktekannya, justru saudara, justru kita disebut orang-orang yang berbahagia. Ya.
Ketika kita belajar mempraktekannya, justru kita disebut orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang mau mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Yang terakhir, ayat 18-20. Bukan tentang semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yesus mulai memberitahu murid-muridnya bahwa akan ada yang pergi meninggalkan mereka untuk berkhianat. Berbahagialah orang yang tidak berkhianat kepada Tuhan dan setia sampai akhirnya. Nanti hal ini kita bahas lebih detail, saudara, di pembahasan minggu depan. Ya, di pembahasan minggu depan. Tetapi di sini kita melihat dulu, saudara, bahwa Yesus memberikan teladan yang luar biasa. I do, you do. Banyak orang hanya pintar ngomong, hanya pintar nyuruh, tapi dianya tidak mau melakukan. Dalam parenting pun kadang-kadang kita kan seperti itu. Kita lupa dengan pepatah, anak-anak tidak selalu mendengarkan kita, tetapi mereka pasti meniru kita. Makanya kalau ada orang yang jerit-jeritan di rumah, misalnya, giliran anaknya jerit-jerit, kamu gak boleh. Loh, papa beda lah. Tutup laci pakai kaki, anaknya ikutin, kamu gak boleh. Loh, papa juga gitu, papa beda lah, beda lagi. Anaknya ngerokok, diomelin. No, papa juga ngerokok, papa sudah dewasa, papa beda. Nah, banyak kita kan gitu. Kita mau anak-anak kita menuruti kita, tetapi kita tidak mau mencontohkannya. Yesus beda. Yesus mau murid-muridnya, saudara dan saya, mengikuti jejak hidupnya. Dia jadi teladan dulu, dia yang mencontohkan dulu. Ini pemimpin sejati. Ini guru yang sejati. Nggak hanya omdo, nggak hanya berteori. Ya. Dan akhirnya saudara, berbahagialah yang tidak berkhianat kepada Tuhan dan setia sampai akhirnya. Mungkin ada banyak orang yang bisa saja, saudara, berkhianat hari-hari ini tanpa ia sadari. Tanpa ia sadari. Kenapa saya katakan tanpa ia sadari? Iya, sebab memang tidak punya maksud untuk berkhianat kepada Tuhan. Tetapi kadang-kala lewat perbuatan kita, tanpa kita sadar, kita bisa tergolong sebagai orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan, berkhianat kepada kerajaannya. Ketika kita sibuk membangun kepentingan kita sendiri, membangun kerajaan kita sendiri, sebenarnya kita sedang berkhianat kepada Tuhan yang mengutus kita. Sebab seharusnya kita adalah duta-duta kerajaannya, mendirikan kerajaan Allah di muka bumi ini, bukan kerajaan kita sendiri. Pegawai aja, saudara, kalau dia di kantor misalnya, yang diurusin bukan kerjaan kantor, tapi job sampingan dia, kerjaan dia sendiri. Ini pun bisa dikategorikan dan pasti dikategorikan sebagai berkhianat. Orang yang tidak mau merendahkan diri, justru meninggikan dirinya, ini berkhianat kepada Tuhan. Sebab Alkitab juga berkata, ia yang harus semakin besar, aku semakin kecil. Jangan dibalik-balik. So, tetap semangat. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk apa yang telah menjadi suaramu bagi kami semua. Roh Kudus, Engkau yang mematraikan dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di ibadah raya Lifehouse Community Wang Plaza lantai 2 Jalan Panjang, Jakarta Barat, Kedoya Utara. Itu adanya di deretan rumah sakit Geraha Kedoya. Di situ ada Wang Plaza, saudara naik ke paling atas lantai 2, jam 10 pagi ada teens, ada Sunday School, dan saya ingin berkenalan, ingin berjumpa setiap saudara yang menyaksikan acara ini, khususnya Anda yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya, ataupun saudara mungkin dari luar kota, luar negeri, sedang dinas, sedang jalan-jalan ke Jakarta, mampirlah
Saya ingin berkenalan dengan setiap saudara. Sampai jumpa minggu depan dalam live study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.